semuanya, selamat datang. Sudahkah teman-teman siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai filsafat modern berupa Renaissance dan Aufklärung serta beberapa aliran filsafat barat seperti empirisme, kritisisme, dan rasionalisme. Di sini saya selaku presentator bernama Rizky Afifillah dengan NIM 2055 dari kelas 3C Manajemen Universitas PGRI Madiun akan membantu teman-teman untuk mengenal filsafat modern dan beberapa aliran filsafat barat dari pengertian tokoh hingga perbedaan. Kemudian yaitu yang pertama, Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Prancis berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman ketika orang merasa telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Zaman ini merupakan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam masa Renaissance, arsitektur menunjukkan sintesan nilai-nilai keagamaan di samping mengandung unsur-unsur kebanggaan, keduniawian, dan kemanusiaan. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance mempunyai 3 sumber. Yang pertama yaitu adanya hubungan dengan kerajaan Islam di semenanjung Iberia dengan negara-negara Perancis. Yang kedua yaitu Perang Salib pada tahun 1100 hingga 1300 yang terulang sebanyak 6 kali. Dan yang terakhir yaitu jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Kemudian yaitu ciri utama Renaissance. Yang pertama yaitu humanisme, yang kedua individualisme, yang ketiga lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama, yang keempat empirisme, dan yang terakhir adalah rasionalisme. Tokoh-tokoh Renaissance yang pertama itu tokoh seniman, ada Leonardo da Vinci pada tahun 1452 hingga 1519. Yang kedua adalah Michelangelo Buonarroti pada tahun 1475 hingga 1564. Kemudian ada tokoh politik yaitu Machiavelli pada tahun 1469 hingga 1527. Kemudian ada tokoh ilmuwan yang pertama yaitu Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 hingga 1543. Kemudian yang kedua yaitu Johannes Kepler pada tahun 1571 hingga 1630. Kemudian yang ketiga adalah Desiderius Erasmus pada tahun 1466 hingga 1536. Dan yang keempat adalah Galileo Galilei pada tahun 1564 hingga 1642. Dan yang terakhir adalah Sir Francis Bacon pada 1561 hingga 1626. Kemudian Aufklärung. Aufklärung merupakan istilah dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan atau fajar. Jadi, zaman pencerahan atau zaman fajar budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Dalam zaman ini juga banyak muncul tokoh-tokoh filsuf seperti di Inggris G. Locke pada tahun 1632 hingga 1704, kemudian G. Berkeley pada 1684 hingga 1753 dan G. Hume pada 1711 hingga 1776. Dan di Inggris ada G.G. Rousseau pada tahun 1712 hingga 1778. Umumnya, tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuannya pada pengalaman nyata sehingga mengarah kepada realisme yang naif, yang mengakui kebenaran objektif atas dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Tetapi kenyataan ini berubah ketika filsuf Jerman Immanuel Kant pada tahun 1724 hingga 1804 muncul yang mencoba menciptakan suatu sintesis dari rasionalisme dan empirisme, sehingga ia dianggap sebagai filsuf terpenting zaman modern. Kemudian yaitu beberapa aliran filsafat barat. Yang pertama itu empirisme, kritisisme, dan rasionalisme. Empirisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan itu harus dicari dalam atau berhubungan dengan pengalaman. Pengetahuan dalam pandangan empirisme tidak bersifat a priori atau tidak bergantung pada pengalaman indrawi atau apa yang tersirat dalam makna ide-ide yang sudah diterima seperti yang terdapat pada pandangan rasionalisme.
melainkan a posteriori, yaitu pengetahuan yang dapat dicapai hanya dari pengalaman. Empirisme berasal dari kata Yunani, yakni empiria atau empirios, yang secara harfiah mengandung arti meraba-raba pengalaman. Pandangan empirisme mendasarkan diri pada asas berpikir yang disebut induksi, karena ia menyimpulkan pengetahuan yang bersifat umum dari data-data pengalaman konkret. Empirisme menganut korespondensi theory of truth. Asumsinya adalah bahwa dunia luar itu ada lepas dari pikiran kita tentangnya, sementara tugas pikiran hanyalah menyesuaikan diri dengan objek-objek di luarnya. Kemudian tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama yaitu John Locke. Locke dalam ajarannya mengatakan bahwa pikiran manusia harus diandaikan seperti tabula rasa. Baru dalam proses pengenalannya terdapat dunia luar. Pengalaman memberi kesan-kesan atau impression dalam pikiran. Kemudian yang kedua itu Francis Bacon pada tahun 1210 hingga 1292. Menurut Francis Bacon, bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Kemudian yang ketiga yaitu Thomas Hobbes pada tahun 1588 hingga 1679 Masehi. Menurut Thomas Hobbes, berpendapat bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan, hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan inderalah yang merupakan kebenaran. Pengetahuan intelektual atau rasio tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data indrawi belaka. Kemudian yang keempat yaitu David Hume pada tahun 1711 hingga 1776 Masehi. Solomon menyebut Hume sebagai ultimate skeptik tingkat tertinggi. Ia dibicarakan di sini sebagai seorang skeptis dan terutama sebagai seorang empiris. Kemudian yang kelima yaitu Herbert Spencer pada tahun 1820 hingga 1903 Masehi. Filsafat Herbert Spencer berpusat pada teori evolusi. 9 tahun sebelum terbitnya karya Darwin yang terkenal, yaitu The Origin of Species pada tahun 1859 Masehi, menurut Spencer, kita hanya dapat mengenali fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Akhirnya, Spencer mengatakan, ide-ide keilmuan pada akhirnya adalah penyajian realistis yang tidak dapat dipahami. Inilah yang dimaksud dengan the great unknowable, teka-teki besar. Kemudian yaitu kritisisme. Dalam kritisisme, Kant pengetahuan dijelaskan sebagai sintesis antara unsur a priori dan a posteriori. Kant mengatakan bahwa dalam diri subjek terdapat dua kemampuan. A. Kemampuan untuk menerima data-data indrawi yang disebut sensibility. B. Kemampuan untuk menghasilkan konsep atau understanding, akal budi. Pada taraf sensibility, apa yang kita tangkap yakni sebagai penampakan atau fenomenon sudah merupakan paduan antara unsur materi, yaitu unsur a posteriori, dan forma ruang waktu, yaitu unsur a priori. Adapun data-data indrawi yang kita peroleh dari sensibility kemudian diolah menjadi pengetahuan ini berlangsung pada taraf understanding. Understanding tampil dalam bentuk putusan atau judgment. Immanuel Kant mengkritik empirisme. Ia berpendapat bahwa empirisme harus dilandasi dengan teori-teori dari rasionalisme sebelum dianggap sah melalui proses epistemologi. Itu merupakan penjelasan melalui bukunya yang berjudul Critique of Pure Reason atau kritik atas rasio murni. Anggapan Kant tentang empirisme bahwa empirisme pengalaman itu bersifat relatif tanpa adanya landasan teori. Kemudian yaitu rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh dan mengetes pengetahuan. Dalam aliran rasionalisme ada dua macam bidang yaitu bidang agama dan bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan otoritas dan hasilnya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Kemudian yaitu tokoh-tokoh rasionalisme yang pertama René Descartes pada tahun 1596 hingga 1650. Menurut pendapatnya pada waktu itu ia mendapat wahyu ilahi yang isinya memberitakan kepadanya bahwa ilmu pengetahuan haruslah satu, tanpa bandingnya, serta harus disusun oleh satu orang sebagai satu bangunan yang berdiri sendiri menurut satu metode yang umum. Yang kedua yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz. Leibniz berpendapat bahwa substansi itu banyak. Ia menyebut substansi itu monad. Setiap monad berbeda dengan yang lain, dan Tuhan yaitu sesuatu yang supermonad dan satu-satunya monad yang tidak dicipta adalah pencipta monad-monad itu. Kemudian yang ketiga adalah Blaise Pascal. Filsafat Pascal mewujudkan suatu dialog di antara manusia yang konkret dengan Allah. Di dalam realitas hidup manusia terdapat 3 macam tertib, yaitu tertib bendawi, tertib rohani, dan tertib kasih. Kemudian yang terakhir adalah Spinoza. Ajaran Spinoza di bidang metafisika menunjukkan kepada suatu ajaran monistis yang logis,
yang mengajarkan bahwa dunia sebagai keseluruhan mewujudkan suatu substansi tunggal. Ajaran ini didasarkan atas keyakinan bahwa tiap hal memiliki suatu subjek tunggal dan suatu predikat tunggal, sehingga harus disimpulkan bahwa segala hubungan dan kejamakan adalah semu. Perbedaan empirisme, kritisisme, dan rasionalisme. Aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio atau akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum yang perlu mutlak. Kemudian yaitu empirisme adalah salah satu aliran dalam filsuf yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Kemudian yaitu kritisisme. Menurut Kant, dalam pengenalan indrawi selalu sudah ada dua bentuk a priori, yaitu ruang dan waktu. Kedua-duanya berakar dalam struktur subjek sendiri. Memang ada suatu realitas terlepas dari subjek yang mengindra, tetapi realitas distingansik benda dalam dirinya tidak pernah dikenalinya. Kita hanya mengenal gejala-gejala yang merupakan sintesa antara hal-hal yang datang dari luas a posteriori dengan bentuk ruang dan waktu a priori. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga presentasi kali ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.